Sampai saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lalu ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Mare kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nek udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa ora musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki iki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, dikritik tok atau diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi yang satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur wae. Allah kagungan adat ana musim shawaf, rabi, kharif. Musim piro sekawan iki ana falak ya. Iya sekawan iki. Kharif kula ora Arabe kharif, rabi, sita, shawaf. Rabi kok cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga apa kan? Semi, ora Eropa kan ora mareng ya, mareng. Rabi labo, sita musim hujan, shawaf musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngatos lagi lho nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to, wong ora tau dawuh ahli fikih.
Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mau ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere gak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus gak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Merkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning isor. Mula riyen ndelok film-film Fathul Mekkah riyen Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekkah niku ora ono menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Kuambine dicuwoplok menek terus adzan. Bukannya tenan tentara-tentara teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi ijek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi nggahi Ka'bah. Dadi dek wis Islam tapi utake ijek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong apane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya? Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngaten contoh yang paling gampang nggih. Wong ku nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saat ini malam apa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya guys, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran ekstrim terus pegatan. Ya, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, bukti ini berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nak ora paham blas kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Paham? Paham yo. Mun ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kita pimpin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lane kula ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengin ibadah ngeten iki.
Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitab mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen dua amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika yang dibangun Al-Quran, hujah kan. Ya aku mau malam aku jadi jima, esok tukaran, atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi ternyata berkali-kali head sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti idahnya selesai. Nah sampai takut lah nak mani ini jadi Gus, berarti idahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat, malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh, isuke pegatan meneh, malam ketiga rabi meneh. Terus susu-susu ada anak-anaknya sopo jajal. Muni anaknya yang pertama ya rawan radadi, anak kedua ya rawan ketiga, kan gak jelas. Terus kita takok, wong kok DNA Gus, wae kesuwen agama ono ngentesi DNA barang. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada iddah. Ya ada napa? Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate roh berita orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apiin koyo ngono Islam. Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mereka mau iddah itu jelas Kang. Kalau mindawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali apa? Mengenai nom-nom nggak berhubungan kebablasan, jebule pacare ora haid susah, berarti bukti jadi meteng. Tapi nek jek haid seneng berarti tidak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima, tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah sataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Kelahiran. Jadi paham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh.